Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iwan wa ahmad fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah, ya pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kami untuk melanjutkan program kita, yaitu pembacaan dan pembahasan sebuah kitab ya, yaitu kitab tentang tafsir ya, tafsir Al-Qur'an Al-Karim ya. Dan kitab yang akan kita gunakan atau tafsir yang akan kita bahas adalah tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ya. Dan insyaallah kali ini akan menjadi petik yang ke-18 ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas pada petik ke-17, kita membahas surat Al-Fatihah ayat yang kedua, masih pada kata alhamdulillahi ya. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas sebagian tentang alhamdulillah dan tentang Rabbil alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan ya, pembacaan dan pembahasan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya, kami lanjutkan. Nah, ini pada layar kita mulai dari baris yang keempat ya, ya. Dari baris yang keempat. Diperhatikan. Wal alifu wal lamu fil hamdi listighraqi jami'i ajnasil hamdi ya. Wa sunufihi lillahi ta'ala. Wal alifu wal lamu, dan alif dan lam fil hamdi pada kata alhamdu ya, alhamdulillah jangan lupa, alhamdu listighraqi ya, untuk mencakup ya, jami'i ajnasil hamdi, seluruh jenis pujian ya, seluruh macam pujian, wa sunufihi, dan jenis-jenisnya, lillahi ta'ala, hanya bagi Allahu ta'ala ya. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana terdapat dalam hadis, Allahumma lakal hamdu kulluhu, wahai Allah, ya Allah, milikmulah pujian seluruhnya, walakal mulku kulluhu, dan milikmulah kekuasaan seluruhnya, wa biyadikal khairu kulluhu, dan di tanganmulah, di sisimulah kebaikan seluruhnya, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu, dan kepadamulah urusan kembali seluruhnya ya, atau dan kepadamulah seluruh urusan kembali. Al-hadis ya. Warabbu ya. Kita bahas sedikit ini tentang al-alif walamu. Pada tafsir ini disebutkan bahwa kata alif dan lam ya pada kata alhamdu ya. Ini bagi kita yang belajar bahasa Arab tentu memahami ya, bahwa alif lam ini untuk pengkhususan ya, pengkhususan atau ma'rifah gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kata al pada kata hamdun itu menunjukkan
menunjukkan bahwasanya segala pujian, segala bentuk, macam dan jenis pujian itu hanya layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana aplikasinya ya? Apa maksudnya ya? Jadi ketika ya kita mendapati sesuatu baik pada sesuatu ataupun pada diri seseorang, misal ya kita menemui seseorang yang begitu cerdasnya, maka ketika kita ingin memujinya, kebanyakan kita, kamu sungguh hebat, Anda sungguh luar biasa, kamu, Anda, dia, saya, dan seterusnya. Ya, ini tentu kalau kita merujuk pada pembahasan kitab ini, apa yang kita baca dalam tafsir ini, tentu kurang tepat, wahai ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka bagaimana aplikasi dari pembahasan alhamdulillah ini? Aplikasinya adalah ketika kita mendapati hal seperti tadi atau hal menakjubkan lainnya, maka yang lebih tepat, yang lebih pantas, yang lebih layak kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Anda dengan IQ di atas rata-rata misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan ini. Segala puji selalu begitu. Ya. Ini aplikasi dari pembahasan alhamdulillah, bahwa al itu hanya memang lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa harus begitu? Ya, tentu kita mengetahui ketika seseorang manusia dipuji, yaitu sudah menyalahi sabda Rasulullah SAW ya, tentang orang yang memuji. Ya, kata Rasulullah SAW suruh dilempar begitu ya. Ya, itu satu. Jadi lalu yang kedua apa? Pujian manusia kepada manusia lainnya itu bisa berdampak pada tumbuhnya rasa angkuh, rasa sombong, rasa ujub kepada orang yang kita puji. Dan ini sama saja membuka celah maksiat kepada orang yang kita puji. Seperti itu sahabat. Ya, iwan filah ya. Wa akhwat filah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sini pentingnya kita mengembalikan pujian itu ke yang punya, ke yang berhak, ke yang pantas, ke yang layak. Toh kita memahami sebagai mukmin bahwasanya manusia yang cerdas itu otaknya bekerja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah hanya ingin menunjukkan kalau ada asma Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha pandai. Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita, nih contohnya nih, kalau orang tuh sangat cerdas tuh begini, nah saya tuh jauh di atas yang seperti ini, itu sebagai tanda untuk kita, seperti itu ya. Jadi begini yang kami pahami ya, teman-teman, aplikasi dari bahwasanya ya, alif dan lam pada kata hamdun itu menunjukkan bahwa pujian itu hanyalah ya, segala bentuk, segala jenis dan segala macam pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Warabbu ya, warabbu, dan kata ar-rabb huwal maliku adalah pemilik ya, pemilik, al-mutasarrifu yang menguasai, atau dia adalah pemilik atau raja yang menguasai. Wa yutlaku fil lughah, dan diartikan secara bahasa ala sayyidi ya, yaitu tuan secara bahasa. Wa alal mutasarrifi lil islahi ya, dan yang berkuasa untuk membuat perbaikan atau kedamaian. Wa kullu dzalika sahihun, dan itu semua, makna itu semua benar, fi haqqillahi ta'ala, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yusta'malur rabbu li ghairillah. Nah, ini diperhatikan nih. Dan kata ar-rabb tidaklah digunakan, janganlah digunakan li ghairillahi, untuk selain Allah ya.
Bal bil idhofah, boleh kita pakai rob bal, akan tetapi bil idhofah dengan sandaran. Misalnya takulu, kamu sebutkan, kamu bilang robbud dari, pemilik dari rumah misalnya. Kada. Contohnya seperti itu ya. Jadi kata rob tidak boleh disematkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau diidhofahkan. Ya, misalnya kayak tadi robbudar ya, pemilik dari rumah ini gitu, atau pemelihara dari rumah ini dan seterusnya. Wa ammar rob ya, wa ammar rob, dan adapun kata ar-robbu fala yuqol. Kita lanjutkan sebentar ya. Wa ammar robbu, dan adapun kata ar-rob fala yuqalu illa lillah, tidaklah, janganlah disebutkan kecuali hanya untuk Allahu azza wa jalla ya. Wa qad qila innahu ya, wa qad qila innahu lismul a'zamu, dan telah disebutkan juga bahwasanya kata Arab adalah nama yang agung ya, nama yang paling agung ya. Arab itu, ingat ya. Lalu wal alamina ya, wal alamina jam'u alamin ya. Adapun kata alamin adalah jamak dari kata alam ya. Wa huwa, apa itu alam? Wa huwa, dia adalah, alam adalah kullu maujudin, segala sesuatu yang ada. Ingat nih, yang namanya alam segala sesuatu yang ada, siwallahi, kecuali Allahu azza wa jalla ya. Wal alamu jam'un, dan kata alam sendiri itu adalah bentuk jamak. La wahidalah, yang tidak ada bentuk tunggalnya ya, min lafzihi, secara lafaz ya. Jadi kata alam itu sendiri sebenarnya sudah bentuk jamak yang tidak ada bentuk mufradnya atau tunggalnya. Wal awalim, adapun wal awalimu, dan adapun kata awalim, asnaful makhluqati, adalah macam-macam makhluk, fis samawati, di langit ya, wa fil barri, dan di daratan, wa fil bahri, dan di lautan, wa kullu qarnin minha wajilin, dan setiap masa dan generasi darinya, wa yusamma alaman aidon, disebut juga alam ya. Qala Bisr bin Umarah ya, berkata Bisr bin Umarah, an Abi Rokin, dari Abi Rok, anid Dhahak, dari Ad-Dhahak, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, tentang alhamdulillahi robbil alamin, tentang kata Rabbul alamin. Beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, menjelaskan, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah, alladzi, yang lahul khalqu kulluhu, miliknya lah ciptaan seluruhnya, as-samawati wal ardi, baik langit maupun bumi ya. As-samawatu wal ardu ya, baik langit maupun bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahunna, dan apa yang ada di antara keduanya. Mimma na'lamu wa mimma la na'lamu ya, dari apa yang baik yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita ketahui. Wa mimma la na'lamu, dan baik begitu pula sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Bisa dipahami ya. Jadi kata Rob tadi sudah kita bahas bahwa Rob adalah kalau secara bahasa pemelihara atau pengatur ya, dan kita tidak bisa menggunakan kata Rob untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kecuali diidhofakan. Adapun kata al-alamin tadi sudah dijelaskan bahwa secara garis besar maknanya adalah segala yang ada, baik yang kita ketahui dengan indera kita ataupun yang tidak kita ketahui, kecuali Allah, itulah alam, dan Allah menguasai alam tersebut. Allahu a'lam bishawab ya. Tapi untuk pembacaan dan pembahasan tafsir Ibnu Katsir kali ini, insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat ya. Jangan lupa setelah kajian ini
kita berusaha, kita melatih ya. Jika kita ingin memuji sesuatu atau memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Anda, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kami tutup dengan doa penutup majlis, dan alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.